toge. Kalau teman-teman perhatikan, toge bisa jadi salah satu bukti bahwa tumbuhan mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Tapi Kak, apa sih perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Nah, untuk mengetahui hal itu, kali ini Kakak akan bantu teman-teman buat belajar tentang perbedaan pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Dalam video ini, kita akan memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan melalui perbedaan karakteristik, sifat, dan ukuran perubahan, serta mengenali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, udah siap belajar belum teman-teman? Yuk, kita bahas dari perbedaan pertama, yaitu perbedaan karakteristik. Kalau pertumbuhan, karakteristik utamanya terkait dengan penambahan ukuran. Jadi, mau itu penambahan tinggi batang, lebar daun, panjang akar, bahkan sampai berat tanaman juga termasuk sebagai pertumbuhan. Sedangkan kalau perkembangan, karakteristik utamanya terkait dengan proses menuju kedewasaan, yang biasanya ditandai dengan menambahnya struktur atau fungsi baru dari tumbuhan tersebut. Contohnya, pada saat pembentukan bunga. Saat proses ini, bunga akan menambah struktur baru untuk menghasilkan polen atau sel telur sehingga dapat berubah menjadi buah. Nah, pembentukan bunga pada tumbuhan ini merupakan bukti dari perkembangan. Jadi ingat ya teman-teman, berdasarkan karakteristiknya, pertumbuhan itu berkaitan dengan penambahan ukuran, sedangkan perkembangan berkaitan dengan proses menuju kedewasaan. Teman-teman udah paham bukan? Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan perbedaan karakteristik. Untuk memperkuat pemahamanmu, yuk jawab kuis berikut. Dari kedua gambar di bawah ini, manakah yang termasuk dalam perkembangan? Gambar A atau gambar B? Berikan jawabanmu di kolom komentar ya. Setelah mempelajari perbedaan karakteristik, selanjutnya kita akan mempelajari perbedaan berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan sifatnya, pertumbuhan itu irreversible atau gak bisa balik ke ukuran semula. Contohnya, kalau daun sudah nambah lebar, daun tersebut gak akan bisa balik jadi kecil lagi. Jadi, sifatnya akan tetap. Ini berbeda dengan perkembangan yang sifatnya reversible atau bisa balik ke kondisi semula. Contohnya, seperti kamu memetik pucuk daun. Walaupun pucuknya sudah kamu petik, dalam beberapa hari pasti akan tumbuh bagian pucuk baru lagi. Nah, ini adalah bukti kalau perkembangan bersifat reversible. Jadi ingat ya teman-teman, perubahan itu sifatnya irreversible, sedangkan perkembangan reversible. Kamu udah paham belum nih? Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan perbedaan sifatnya. Untuk memperkuat pemahamanmu, yuk jawab kuis berikut ini. Gambar di bawah ini merupakan bukti dari tumbuhan bersifat reversible. Menurutmu, apakah statement ini benar atau salah? Berikan jawabanmu di kolom komentar ya. Setelah membahas perbedaan berdasarkan karakteristik dan sifat, selanjutnya kita akan membahas perbedaan berdasarkan ukuran perubahan. Kalau pertumbuhan, ukuran perubahannya kuantitatif. Artinya, dapat kamu ukur dan nyatakan dalam bentuk kisaran yang jelas. Sangat berbeda dengan perkembangan yang ukuran perubahannya kualitatif, di mana perubahan ini hanya bisa kamu amati tapi nggak bisa kamu ukur. Kita kuis lagi yuk teman-teman. Coba deh, kamu perhatikan gambar berikut. Menurutmu, gambar ini merupakan contoh perkembangan atau pertumbuhan?
Berikan jawabanmu di kolom komentar ya. Pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan tidak dapat kembali atau yang disebut irreversible. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif dan dapat bersifat reversible. Kamu bisa mengamati tabel di bawah ini untuk mengulang pelajaran. Nah, setelah kita banyak belajar terkait konsep perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kira-kira teman-teman tahu nggak apa aja sih faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Nah, oleh karena itu, yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Terdapat dua faktor utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, seperti genetik dan hormon. Faktor ini menentukan potensi dasar tumbuhan untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan luar tumbuhan, seperti cahaya, air, suhu, tanah, dan nutrisi. Faktor ini mempengaruhi seberapa optimal potensi internal tumbuhan bisa tercapai. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari faktor internal. Penyusun faktor internal yang pertama adalah genetik. Genetik atau gen berperan menetapkan karakter dasar tumbuhan, seperti bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Tanaman dengan gen yang unggul cenderung tumbuh dan berkembang lebih cepat. Yang kedua, hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh tumbuhan. Jenis hormon yang ada pada tumbuhan seperti auksin, giberelin, sitokinin, etilen, dan asam absitat. Berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari nutrisi, cahaya matahari, air, suhu, dan tanah. Nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh yang dapat berupa air dan zat hara. Cahaya matahari diperlukan untuk fotosintesis, meski intensitas berlebih dapat menurunkan produksi dari hormon. Air dan kelembapan. Penting agar sel dapat tumbuh dan menjaga stabilitas jaringan. Sedangkan kelembapan yang tepat dapat mengurangi penguapan dan mendukung penyerapan nutrisi. Suhu. Suhu mempengaruhi proses fotosintesis, respirasi, dan penyerapan air. Misalnya, suhu tinggi dapat mempercepat masa panen pada padi. Tanah. Seperti struktur tanah, kandungan mineral, pH, dan drainase tanah dapat menentukan seberapa optimal tanaman dapat tumbuh dan berkembang. Nah, teman-teman sekarang udah tahu kan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk mengulas kembali materi ini, teman-teman bisa nih memperhatikan tabel pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan di gambar sebelumnya ya. Teman-teman juga boleh mencatat agar tidak lupa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.